Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Yolanda, NIM 2020-120 dari Prodi PGSD, kelas 5F, mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, di sini saya akan menguji kolerasi Spearman dengan menggunakan SPSS 16. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pembimbing yaitu Bapak Khairul Azmi SPD MSI. Sebelum prakteknya tentunya kita memahami teorinya terlebih dahulu. Langsung saja saya jelaskan apa itu kolerasi Spearman. Kolerasi Spearman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya berskala ordinal. Kolerasi ini dikemukakan oleh Karl Spearman. Nilai kolerasi ini disimbolkan dengan P. Kolerasi Spearman digunakan pada data berskala ordinal. Untuk itu, sebelum dilakukan pengolahan data kuantitatif yang akan dianalisis perlu disusun dalam bentuk ranking. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi kolerasi Spearman. Yang kedua, menggunakan rumusan untuk menentukan nilai kolerasi Spearman. Yang ketiga, menentukan nilai kolerasi Spearman menggunakan SPSS. Nah, menghitung kolerasi rank Spearman, langkah-langkah untuk menghitung P-nya adalah yang pertama, menentukan formulasi hipotesis H1 dan H0. Menentukan taraf nyata alfa sama dengan 0,05 untuk menentukan P-tabel. Yang ketiga, menyusun tabel penolong untuk menentukan P-hitung. Yang keempat, menghitung nilai P hitung dengan rumus 6 sigma B per N buka kurung N kuadrat dikurang 1. Yang kelima, menentukan kriteria pengujian bila hitung besar tabel maka H1 diterima. Bila hitung kecil tabel maka H0 diterima. Yang keenam, melakukan uji signifikasi menggunakan uji P. Dan yang ketujuh, mengambil kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu menentukan nilai P menggunakan SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja SPSS sehingga muncul menu utama SPSS. Yang kedua, buka menu variabel view untuk mendefinisikan variabel yang akan diolah, isilah sesuai keterangan. Yang ketiga, buka menu data view, lalu masukkan data. Yang keempat, simpan data tersebut dengan nama uji data Spearman. Yang kelima, dari menu utama SPSS, klik analis, pilih correlate, pilih bivariate. Yang keenam, yaitu masukkan semua variabel ke kotak variabel, kemudian nonaktifkan persen tanda centang dihilangkan, lalu aktifkan Spearman sampai muncul tanda centang. Lalu klik continue, lalu klik OK, maka akan keluarlah output. Nah, kesimpulannya, tabel correlate menunjukkan nilai atau besarnya hubungan antara variabel nilai ujian nasional dengan nilai UTBK, besarnya hubungan antara variabel. Untuk uji signifikasi, kita harus melihat nilai P value kecil 0,05, maka hubungan kedua variabel adalah signifikasi. Nilai P value besar dari 0,05, maka hubungan kedua variabel adalah tidak signifikan. Baiklah, langsung saja kita mulai percobaan menggunakan SPSS. Berikut ini adalah permasalahan yang akan dibahas, yaitu data hubungan antara nilai ujian nasional dengan UTBK dari 12 responden. Hipotesis HO sama dengan tidak ada hubungan antara nilai ujian nasional dengan UTBK.
H1 sama dengan ada hubungan antara nilai ujian nasional dengan UTBK. Nah, baiklah. Langsung saja kita mulai percobaannya. Yang pertama, eh, buka aplikasi SPSS, lalu setelah itu klik variabel view. Setelah itu buat di name-nya nasional yang pertama, yang kedua UTBK. Nah, setelah itu terdapat di tipenya. Di tipenya numerik, di width-nya tidak usah diubah. Selanjutnya desimalnya yaitu 0, desimal yang UTBK yaitu juga 0. Di labelnya, klik ujian, ketik ujian nasional, dan untuk UTBK-nya ketik ujian UTBK. Setelah itu di bagian alik klik center. Selanjutnya di bagian UTBK juga klik center. Selanjutnya di bagian mesul klik ordinal. Lalu di bagian mesul UTBK juga klik ordinal. Setelah itu klik data view. Lalu masukkan data yang nasional, nilai yang pertama yaitu 70, yang kedua 70, yang ketiga 75, yang keempat 80, yang kelima 65, yang keenam 60, yang ketujuh 60, yang kedelapan 65, yang ke-9 80, yang ke-10 85, yang 11 90, dan yang ke-12 70. Baik, saya ulang lagi. Yang pertama itu 70, yang kedua 70, yang ketiga 75, yang keempat 80, yang kelima 65, yang keenam 60, yang ketujuh 60, yang kedelapan 65, yang ke-9 80, yang ke-10 85, yang ke-11 90, dan yang ke-12 70. Nah, selanjutnya di bagian UTBK yang pertama 80, yang kedua 70, yang ketiga 70, yang keempat 75, yang kelima 65, yang keenam 60, yang ketujuh 60, yang kedelapan 65, yang ke-9 70, yang ke-10 75, yang ke-11 65, dan yang ke-12 85. Nah, setelah itu kita save filenya. Lalu kita klik analis, lalu kita bikin uji Spearman, lalu kita save. Setelah itu kita klik analis, pilih Colaret, pilih Bivarit, maka akan muncul Bivarit correlation, lalu klik Ctrl A untuk memblok semuanya, klik panah untuk memindahkannya ke variabel. Lalu
lalu person kita nonaktifkan dan sperman kita aktifkan atau kita klik centang. Setelah itu kita klik OK. Maka hasil yang akan keluar hasilnya yaitu 0,90 besar dari 0,05 sehingga H1 diterima, yaitu adanya hubungan antara nilai ujian nasional dengan UTBK dan H0-nya ditolak, yaitu tidak ada hubungan antara nilai ujian nasional dengan UTBK. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang uji kolerasi Sperman dengan menggunakan SPSS 16. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.